jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Koruptor yang di luar negeri hukumannya di hukuman mati, tapi koruptor di negeri kita nih ya hukumannya cuma 6,5 tahun. Ya ampun Pak, ini penegak hukum gimana, Pak Presiden gimana Pak? 300 triliun Pak. Ya Allah, hukum adil banget hukumnya ya, adil banget noh. Bapak-bapak yang nyolong kayu bakar buat masak, terus yang emak-emak nyolong telur, terus yang pokoknya rakyat kecil yang nyolongnya itu buat makan dia ya, buat makan dia, bukan buat kaya tapi buat makan dia, dihukum 20 tahun, dihukum mati. Tapi ini yang merugikan negara sampai 300 triliun dikasih 6,5 tahun doang. Terus dendanya 1 triliun doang. Adil banget, emang adil. Adil banget. Gimana Pak Presiden? Gimana Bapak-bapak penegak hukum? Gimana ini yang memvonisnya nih? Ya, gimana ini? Adil sekali kah? Adil kah? Adil banget. Ayam di penjara 5 tahun. Nah, yang nyuri 300 triliun. Dan ini bukan diduga ya, tapi ini memang sudah merugikan negara. Itu dia cuma di penjara 6,5 tahun, Bo. Cuman gara-gara dia punya keluarga. Nah, nggak lu pikir tuh si tukang pencuri ayam, dia punya keluarga juga atau nggak punya? Dia ngambil ayam itu cuma untuk makan di perutnya doang, bukan untuk foya-foya, bukan untuk pesta pora. Tapi apa? Inilah negeri para Konoha. Negara terbukti merugi 300 triliun, Harvest Moe ya kan, cuma dihukum 6,5 tahun, denda 1 miliar. Bapak kawin ngasah waknya, ya dengan alasan apa? Karena dia sopan santun, ya. Karena dia punya keluarga, iya. Kamu orang kira kami ini binatang, nggak punya keluarga. Semua orang punya keluarga semua, iya. Orang hidup pasti punya keluarga, iya. Kamu kira apa? Pengembara apa? Sebatang kara, udah kayak film Brahma Kumbara. Tahu saya. Jadi enak kamu orang pejabat-pejabat itu, iya. Korupsi aja kamu orang sebanyak-banyaknya. Udah tuh kalau kamu orang ketangkep, kamu orang sopan, ya kan bilang saya punya keluarga di rumah. Ujungnya apa? Ditahan cuma sebentar, cuma 5-6 tahun. Udah tuh korupsinya ratusan miliar, ya kan? Triliunan. Itu kalau punya 1 triliun aja, anak cicit, cocot, nggak ngerti lagi, cocot juga sekalian, ya kan? Itu bisa makan dari duit korupsi, ya. Kenyang kamu orang, puncit semua perutnya, tahu saya. Nanti kalau saya jadi pejabat, saya korupsi juga lah. Rugi bener nggak korupsi? Iya, nggak bisa kaya saya, apa yang sewa. Nah gitu dong Pak, dari kemarin saya tunggu statementnya dari Bapak loh. Karena kami sebagai rakyat mengetahui vonis tersebut memang cukup ringan bagi Harvest Mois. Merugikan hingga ratusan triliun, tapi vonisnya 6,5 tahun. Maling ayam aja nggak segitu Pak, kan begitu. Nah, saya respect kalau bisa. Tadi saya lihat statement dari Bapak ya, menyentil tentang hakim-hakim. Coba deh Pak, periksa tuh hakim-hakim. Siapa tahu ya kan, ada sesuatu di balik layar itu. Kalau misalkan hakim yang kemarin memvonis Harvest Mois melanggar kode etik sebagai penegak hukum, pecat, jangan pakai lagi. Gitu Pak ya. Kami sebagai rakyat tetap mendukung kalau misalkan Bapak berpihak terhadap rakyat. Tapi semisalkan Bapak mendiamkan vonis ini nih, yang 6,5 tahun gitu kan, tidak ada statement Bapak yang menyindir apalagi menanggapi gitu kan, saya kira Bapak akan ditinggalkan sama rakyat. Gitu Pak. Saya respect, semoga saja nih banding yang akan dilakukan itu vonisnya minimal 50 tahun ataupun 60 tahun. Oke? Enak ya urip dengan Indonesia. Koruptor korupsi duit 300 triliun, hukumannya cuma 6,5 tahun. Sedangkan maling spion mobil hukumannya 7 tahun. Apa orang adil gue hukum di Indonesia? Apalaka pemimpin sing becus berantas korupsi. Pak Erick Thohir tolong naturalisasi Kim Jong Un, Presiden Korea Utara. Barangkali punya darah Indonesia, tolong dinaturalisasi. Pak Erick Thohir tolong naturalisasi Presiden Cina Xi Jinping.
barangkali punya darah Indonesia, tolong dinaturalisasi supaya hukuman mati buat para koruptor. Tembak mati jedor. Ada seorang manusia mencuri dan merugikan negara sebesar 300 triliun tapi cuma dihukum penjara cuma 6,5 tahun. Gue bingung gimana cara hakim memutuskan dan memvonis suatu perkara itu, gue bingung gitu loh. Kayak nggak masuk akal. Nah, gimana ya? Kalau menurut gue hakimnya sih nggak bakalan dibayar, soalnya kan dia disumpah ya. Nggak mungkin kan Pak Eko? Soalnya kan disumpah, hakim-hakim di Indonesia kan emang kaya-kaya gitu loh, nggak mungkin dibayar ya Pak Eko ya. Jadi jelaskan Pak Eko, tolong dijelaskan kenapa tuntutan jaksa itu 12 tahun, tapi hakimnya memvonis 6,5 tahun. Jadi kenapa kok bisa 6,5 tahun Pak Eko? Coba Pak Eko jelaskan, ada apa gitu loh. Kalau dibayar nggak mungkin, Pak Eko kan udah kaya, bayarannya juga gede gitu loh. Tapi tolong kita sebagai masyarakat netizen butuh penjelasannya gitu loh ya Pak Eko ya. Selamat malam Bapak Presiden dimanapun berada. Keluarga kami siap untuk dipenjara 15 tahun Pak Presiden. Tidak usah pakai remisi-remisi dipotong-potong, tapi dikasih 1 triliun satu orang, kami siap. Biar lepas kami dari penderitaan atas kemiskinan negara ini. 1 triliun aja kami satu orang. Bapak siap enggak dikasih 1 triliun 15 tahun penjara? Siap. Tapi mungkin saya mati di penjara. Aku enggak apa-apa, aku mati dapat 1 triliun. Nah, kamu siap? Siap. Nah, ini? Siap. Kami siap. Ini siap. Beliau ini? Siap. Siap. Kami di sini ngumpul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 keluarga kami. 6 triliun aja Pak Presiden. Kami siap di penjara 15 tahun do, kayak aku inilah. Karena masih muda, nggak usah dipotong-potong. Itu kan 6,5 tahun yang rampok uang negara itu 271 triliun. 6 tahun 5 bulan. Hukuman tempe, makanya berlomba-lomba di negara ini korupsi. Secara tidak langsung itu dipelihara korupsi itu. Baru kami rakyat ini diperas-peras terus melalui pajak. Beli motor pajak, makan di restoran mewah pajak. Ya. Baru kami mau menikmati sekali aja di restoran mewah yang miskin-miskin ini dipajak. Beli mobil kena pajak. Beli rumah dipajak. Ya kan? Bangkrut kita karena sudah tidak ada lagi perusahaan yang memakai. Jual rumah itu pajak juga. Ya kan? Setelah kita udah pensiun, mau mati aja lah kau. Gitu di negara ini. Jadi kalau kita lihat, kita sikapi negara ini negara perbudakan. Hasil bumi melimpah, hasil laut melimpah. Itu aja untuk pembangunan sebenarnya cukup. Tidak perlu dipalak-palak masyarakat. Ini udah sertifikat hak milik, tapi dipajak. Artinya rumah kita ini milik siapa? Gitu. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden Prabowo, harapan kami, masyarakat Indonesia, mohon Pak dibuat itu undang-undang yang membuat efek jerah lah. Potong tangan ke atau potong jari 5 sebelah kanan, tidak apa-apa. Biar bangsa ini terbangun. Ya kan? Mirisnya negara ini masuk negara termiskin di dunia. Padahal di sini melimpah semua. Negara sana 6 bulan aja Pak Presiden kerja, 6 bulan lagi musim salju, bisa negara kaya. Karena itu koruptor-koruptor itu mana ada berani? Karena apa? Dugaan kami masyarakat luas itu ada bagi-bagi dengan petinggi-petinggi negara ini. Mohon Pak Presiden Pak Prabowo dan Pak Menteri-Menteri yang kami harapkan di bangsa atau di negara Republik Indonesia ini, mohonlah dibuat kebijakan. Mohon juga kepada Bapak Komisi 3 Wakil Rakyat DPR RI, mohonlah Pak dibuat undang-undang perampasan aset itu disahkan. Dan tambahin Pak, permohonan kami dari masyarakat Republik Indonesia, tambahin Pak dipotong tangan sebelah kanan agar efek jerah, biar bangsa kita ini maju, biar tidak ada penindasan. Pajak sana, pajak sini, dikorupsi juga gayus tambunan. Itu contoh kecil. Ini 271 triliun Pak di korupsi, hukumannya tempe.
6,5 tahun. Saya sendiri Pak, biar 15 tahun tidak dipotong-potong, tidak remisi-remisi. Ku jalanin 1 triliun aja Pak. Ada apa? Sebenarnya hukum di negara ini sedang kacau, tidak baik-baik saja. Yang bisa mengancam generasi muda bangsa. Salam dari saya Yosep Gultom dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.